selamat pagi sahabat-sahabat Katolik yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini saya mengajak sahabat-sahabat Katolik sekalian untuk mendengarkan renungan yang saya bawakan. Sebelum kita memasuki renungan yang saya bawakan pada hari ini, saya mengajak sahabat-sahabat Katolik sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Jangan mengingat masa lalu. Itulah renungan yang saya bawakan pada hari ini. Masa lalu itu ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Tetapi lebih dominan itu menyakitkan. Entahlah, saya juga tidak tahu mengapa demikian. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, penginjilan Yohanes pada hari ini mengungkapkan sebuah kisah yang menarik tentang seorang perempuan yang berzina, yang tertangkap basah oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang di situ. Setelah mereka menangkap basah perempuan itu, mereka ingin menghukum perempuan itu menurut hukum Taurat Musa yang sudah lama dan sudah terjadi di masa purbakala. Mereka ingin mencoba Yesus dan membawa perempuan itu kepada Yesus. Namun apa yang dibuat Yesus? Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa tidak berdosa, lemparkanlah batu kepada perempuan itu." Namun apa yang terjadi? Orang-orang Farisi dan orang-orang muda tua yang berada di situ, semua laki-laki berada di situ, mereka mundur satu persatu dan menghilang dari hadapan Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ayat ini sangat menarik bagi kehidupan kita sehari-hari, mengungkapkan bahwa kita jangan berbuat dosa lagi dan jangan mengingat dosa yang di masa lalu karena Tuhan sudah mengampuninya, tetapi perbaruilah dalam kehidupan kita dan suatu saat supaya kita bisa menatanya di masa yang akan datang. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita jangan seperti orang-orang ahli Taurat yang selalu mengikat dengan masa lalu, tapi mereka tidak memahami apa arti hidup di masa lalu yang sesungguhnya.
Mereka selalu mengikat di kemasalah itu sampai melupakan apa arti dari hukum Taurat itu. Tetapi kita pelajarilah dari seorang perempuan yang sudah bersinah dan melakukan kesalahan dan dosa yang sangat berat. Dan dia datang kepada Yesus dan memohon ampun, tapi Tuhan Yesus tetap mengampuninya dan menyuruh dia untuk mau pergi dan tidak berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengambil sisi positif dari perempuan itu, perempuan yang bersinah itu, supaya kita bisa tahu bagaimana membaharui hidup ini. Mari kita perbarui hidup ini dan bangkit bersama Yesus Kristus, karena pada hari ini juga sudah masuk dalam minggu sengsara. Perbarui hidup kita, jangan mengingat masa yang lalu, tapi pelajarilah dan memahamilah kehidupan ini agar kita bisa menatap masa depan kita dengan baik. Semoga amin.